Puji Tuhan, selamat pagi Bapak dosen. Selamat berjumpa kembali dalam kasih Kristus. Izinkan saya menyampaikan khotbah singkat mengenai Yohanes 11 ini, ayat 40 tentang kebangkitan Lazarus. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Tema di dalam Yohanes 1 ayat 40, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Puji Tuhan. Judul yang lebih spesifik, lebih kecil lagi, saya berikan judul khotbah, keperluan orang mati. Puji Tuhan, di dalam Yohanes 11, kalau kita membaca ayat 1 sampai 40 menceritakan bahwa ada seorang yang sakit, ya, namanya Lazarus. Dia berasal dari Betania, suatu daerah di mana dia juga hidup bersama dengan kedua saudari perempuannya, Marta dan Maria. Kedua perempuan itu pun dalam ayat-ayat ini mengirim berita kepada Tuhan bahwa Lazarus yang engkau kasihi sakit. Tetapi puji Tuhan, ketika Tuhan mendengar hal ini, kabar ini, dia berkata penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Melalui penyakit itu anak Allah dimuliakan. Namun mendengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat ia berada. Dalam ayat 6. Haleluya. Kita melihat makna rohaninya. Maksud Tuhan, makna di balik penundaan 2 hari itu adalah pertama, ya, untuk menyatakan kemuliaan Allah dan menguatkan iman para murid dan juga orang banyak yang saat itu menyaksikan kematian Lazarus dan berduka bagi kematian Lazarus. Tuhan bilang bahwa penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, supaya anak Allah atau anak manusia itu dimuliakan karena hal ini. Puji Tuhan. Kita melihat penundaan ini sengaja agar ketika Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus, setelah ia benar-benar mati dan bahkan sudah dikubur 4 hari, mujizat itu menjadi lebih dahsyat dan tak terbantahkan. Ya, puji Tuhan, itu pertama. Yang kedua, Tuhan Yesus datang dan menyembuhkan Lazarus sebelum mati, itu memang ajaib, tetapi hanya seperti penyembuhan lainnya. Makanya Tuhan menunda kedatangannya. Yang ketiga, namun kebangkitan orang yang sudah mati 4 hari jelas memperlihatkan kuasa kebangkitan yang luar biasa. Haleluya. Kedua, poin pertama tadi, yang kedua sekarang, Yesus ingin menunjukkan bahwa dia berkuasa atas kematian. Puji Tuhan. Dengan peristiwa kebangkitan Lazarus, Tuhan menunjukkan bahwa dia adalah kebangkitan dan hidup. Kita bisa melihat itu ayat perbandingan dalam Yohanes 11 ayat 25. Berikut penundaan ini membuat mujizat ini menjadi tanda yang menunjukkan kepada siapa Yesus sebenarnya. Haleluya. Yesus menunjukkan bahwa siapa dia sebenarnya, bahwa dia benar-benar adalah kebangkitan dan hidup. Yang ketiga, penegasan bahwa Lazarus benar-benar mati, sudah mati. Dalam tradisi Yahudi pada waktu itu, ada kepercayaan ya bahwa roh seseorang masih melayang-layang, dan roh itu tetap tinggal di sekitar atau di samping jenazah peti orang yang meninggal itu. Haleluya. Dengan datangnya Tuhan pada hari keempat, haleluya, Tuhan memastikan bahwa Lazarus benar-benar mati, sehingga mujizat kebangkitannya tidak bisa dijelaskan secara natural atau secara mistis. Puji Tuhan. Pada prinsipnya, saudara-saudari, pada prinsipnya, dalam ayat 40, setiap kali sebelum
seseorang menerima Tuhan, sebelum kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, kita juga adalah orang-orang yang mati. Kita mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa kita. Kita hidup di dalamnya karena kita mengikuti arus dunia ini. Karena itu, kita adalah orang mati dan telah kehilangan kemuliaan. Nah, setiap orang mati pasti membutuhkan hidup atau kebangkitan. Dalam Roma 8 ya ayat 23 mengatakan setiap orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Ketika orang berbuat dosa, bagaimana hidupnya tidak bisa berkontak dengan Allah, hubungannya terputus dengan Allah, dia menjadi orang yang mati. Orang yang mati juga orang yang tidak bisa berkontak, tidak bisa berkomunikasi, karena rohnya mati. Ya, roh yang mati perlu ada kehidupan, perlu suatu kehidupan, suatu hayat yang bisa membangkitkan orang yang mati. Nah, kita bersyukur kalau kita melihat bahasa Yunani ya, hayat atau zoe. Hayat itu adalah zoe, artinya hidup. Ini sifat Allah. Hidup ini kekal dan tidak bisa mati. Itulah hayat dan sifat Tuhan. Sebab itu hayat ini Tuhan mau manusia yang mati memiliki hayat sifat Allah, supaya manusia bisa kembali memiliki hubungan yang normal, berkontak dengan Allah, memiliki hubungan yang pribadi, memiliki hubungan yang manis dengan Allah kembali. Puji Tuhan, kita melihat lanjut Kejadian pasal 3 ini ayat-ayat perbandingan. Kejadian 3 ayat 11 sampai 13 juga dikatakan, kita juga mati karena kita berdosa akibat kejatuhan Adam. Puji Tuhan. Ya, jadi singkat cerita kejatuhan Adam di dalam kejadian ini, kejadian pasal 3, sebenarnya di dalam kejadian pasal 1, Allah memiliki tujuan penciptaan bagi Adam, bagi manusia adalah untuk menaruh manusia di tengah-tengah pohon hayat atau pohon kehidupan, agar manusia dapat makan diri Allah sebagai pohon hayat itu, dan manusia hidup hanya berdasarkan diri Allah. Ini suatu keistimewaan. Tapi Adam memiliki kehendak bebas dan tidak terkontrol, akibatnya dia makan pohon pengetahuan baik dan jahat. Lalu dia telanjang, dia buta, dia mati. Rohnya tidak bisa berkontak dengan Allah. Nah, orang yang mati, orang yang berdosa, itulah kondisi orang yang jatuh. Bagaimana orang dosa bisa berkontak dengan Allah? Tidak bisa. Nah, kita melihat beberapa contoh, beberapa hal akibat kejatuhan manusia. Pertama, manusia tidak bisa berkontak dengan Allah. Karena apa? Manusia mati, rohnya mati, tidak bisa berkontak dengan Allah. Kalau kita melihat di dalam Sakaria 12 itu, Allah mengatakan bahwa pertama, Allah membentangkan langit, lalu meletakkan dasar bumi, dan menciptakan roh ke dalam manusia. Nah, roh ini adalah organ yang tepat ya untuk berkontak dengan Tuhan. Manusia perlu memiliki roh yang sama dengan Tuhan, yaitu roh kelahiran kembali. Roh ini adalah diri Allah sendiri. Roh dengan roh bisa berkontak dengan Allah, karena kita sama di dalam roh. Puji Tuhan. Yang kedua, kita melihat akibat kejatuhan manusia, manusia terpisah dari Allah. Kita bisa melihat itu dalam Yesaya 59 ayat 2. Akibat dosa, manusia tidak lagi memiliki hubungan yang harmonis dengan Tuhan. Terpisah dari diri Allah sebagai kenikmatan diri manusia, dilambangkan dengan pohon kehidupan atau pohon hayat tadi. Puji Tuhan. Yang ketiga, berikut kita melihat bahwa manusia terusir dari kenikmatan akan Allah sebagai pohon kehidupan itu. Ini intinya, Allah mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden. Oh, ini sesuatu yang sangat kompleks, sesuatu yang susah. Sebab itu Adam dan Hawa tidak lagi memiliki kasih sayang Allah. Sebab itu dalam Kejadian 3 ayat 23 dan 24 kita bisa membaca di situ. Ada beberapa hal ketika Adam dan Hawa, kenapa Allah mengusir mereka keluar dari Taman Eden. Ini karena ada tujuan Allah. Jangan sampai Adam dan Hawa ketika memakan pohon kehidupan itu, mereka hidup dalam dosa sampai mereka mati. Haleluya. Sebab itu, tindakan Tuhan, Allah menutup jalan menuju kepada pohon hayat atau pohon kehidupan yang tadi di tengah taman yang mereka makan.
Ya, saya ulangi kata hayat itu ya agar kita lebih menghafal. Puji Tuhan kita dapat lebih mengerti ketika kita menyampaikan kebenaran ini. Kata hayat ini adalah bahasa Yunani itu zoe, artinya hidup. Hidup ini hidup yang kekal. Yang memiliki hayat yang kekal hanya Kristus, Tuhan itu sendiri. Manusia memiliki hayat yang tidak dapat kekal, hayat yang binasa. Sebab itu manusia perlu diri Allah sebagai hayat yang kekal itu bisa masuk ke dalam manusia, agar manusia bisa memiliki hubungan yang normal kembali dengan Allah. Nah, hayat Allah yang kekal ini, atau kekal atau sejati ini, Allah menutup jalan yang menuju ke pohon-pohon hayat ini dengan 3 atribut atau sifat Allah. Ya, atribut-atribut Allah seperti terang, sukacita, damai sejahtera. Ini atribut-atribut Allah. Nah, kali ini kita melihat ada atribut khusus yang Allah pergunakan untuk mengusir manusia keluar dari Taman Eden ini. Yang pertama yaitu kerub. Ya, kerub ini melambangkan kemuliaan Allah. Kita bisa melihat dalam Yehezkel pasal 9 ayat 3 atau dalam Ibrani 9 ayat 5. Nah, puji Tuhan. Yang kedua, dengan api Allah mengusir, api yang menyala-nyala. Api ini melambangkan kekudusan Allah. Dalam Ulangan 4 ayat 24, ini ayat referensinya, juga Ibrani 12 ayat 29. Ini atribut-atribut Allah. Yang ketiga, pedang yang membunuh, menunjukkan kebenaran Allah. Kita bisa melihat ratapan 3 ayat 42 dan 43. Juga Roma 2 ayat 5. Jadi saya ulangi, ketiga atribut-atribut Allah seperti kerub, api yang menyala-nyala, dan pedang yang membunuh ini untuk mendisiplinkan manusia. Bahwa manusia perlu Allah, manusia perlu bertobat dan kembali kepada Allah. Kondisi manusia yang mati dan berdosa adalah sama dengan kehidupan kita dalam cerita ini, bahwa tadinya kita mati. Kita perlu Allah mendisiplinkan kita, membuat kita hidup kembali. Kita melihat atribut-atribut Allah ini mengacu kepada tuntutan pada kita sebagai orang dosa. Karena orang dosa tidak mampu memenuhi tuntutan ini. Kita melihat itu ya dalam Roma 3 ayat 10 sampai 18. Lalu kemudian maka manusia tidak diizinkan mengontak Allah sebagai pohon hayat. Ini tadi, haleluya, ini sesuatu yang sangat krusial atau important. Ini sangat penting kita melihat, kita mempertimbangkan ini, bahwa akibat kejatuhan manusia mati, tidak bisa berkontak dengan Allah. Yang berikut, pohon hayat ini ditutup oleh kemuliaan Allah yang tadi, oleh kekudusan Allah dan kebenaran Allah ini, sampai menunggu Kristus perlu mati di kayu salib untuk membuka jalan yang tadi Allah tutup itu, dan yang hidup, agar kita dapat masuk ke ruang Maha Kudus dan berbagian dengan pohon hayat. Puji Tuhan. Kita bisa melihat Ibrani 10 ayat 19 sampai 20 dan juga Wahyu 22 ayat 14. Kita nanti baca itu, puji Tuhan. Haleluya. Kemudian kita melihat hal yang penting, bahwa kisah Lazarus ini adalah kisah kita juga, kisah diriku juga. Sebab itu kita memerlukan kasih karunia Allah untuk memulihkan keadaan kita sebagai orang dosa yang mati, yaitu diri Tuhan sendiri. Puji Tuhan. Yohanes 3 ayat 16, ini ayat-ayat yang sering kita hafal. Ini suatu hal yang sangat mustika buat kita, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan. Kita memerlukan kasih karunia Allah, karena begitu besar kasih Allah. Inilah kasih karunia Allah diberikan dengan cuma-cuma bagi kita lewat pengorbanan Kristus. Dia perlu mati bagi kita, agar Dia kembali membuka jalan yang tertutup, yang menuju kepada pohon kehidupan, memulihkan kembali kasih kita, hubungan kita yang manis dan mesra dengan Allah, sehingga kita dapat berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Wow, Tuhan, terima kasih karena melalui jalan ini kita perlu berdoa. Tuhan, terima kasih.
karena melalui kasih Allah. Oh, kepada diriku juga Tuhan, bukan kepada dunia ini saja, tetapi kepada diriku Tuhan, Engkau memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, supaya ketika aku percaya, oh, tidak lagi binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, jadi percaya berarti menerima Tuhan ke dalam sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Semakin hari, semakin Tuhan tersusun ke dalam kita. Sama dengan kita makan. Ketika kita makan makanan secara jasmani, makanan ini terkunyah di dalam kita, terasimilasi, tersusun menjadi kekuatan bagi kita. Kita dapat hidup, kita dapat bergerak, kita dapat bekerja, dan lain-lain sebagainya. Demikian juga ketika kita menerima Tuhan ke dalam kita sebagai Juru Selamat kita, sebagai hayat itu ke dalam kita, hayat yang tidak binasa itu, kita memperoleh hidup yang kekal, kita dipulihkan kembali hubungan kita. Kita yang tadinya mati, roh kita mati, tidak bisa berkontak dengan Allah, dihidupkan kembali. Puji Tuhan. Yang berikut, 1 Petrus 1 ayat 3, mengatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, karena rahmat-Nya yang besar, telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Puji Tuhan, melalui rahmat ini, Tuhan mengenal kita, Tuhan melahir ulangkan kita, serempak bersama dengan kematian dan kebangkitan Tuhan, sehingga kita dikatakan memiliki anugerah yang besar ini. Kita memiliki orang-orang menjadi orang-orang yang memiliki hidup yang penuh pengharapan. Itu ayat berikutnya, ayat 1 Petrus 1 ayat 4, yang berikut daripada ayat 3 itu. Dia mengatakan, sehingga kita menjadi orang-orang yang memiliki hidup yang penuh pengharapan. Pengharapan kita adalah kepada Kristus itu sendiri. Haleluya. Inilah suatu hidup yang penuh pengharapan di dalam kisah ini. Kesimpulan, saudara-saudari, Bapak Ibu, kesimpulan, siapapun kita, apapun status kita di mata Tuhan, kita semua hanyalah orang mati atau orang dosa. Tidak ada yang perlu dibanggakan. Karena akibat dosa adalah kematian. Ya, dalam Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan, karunia ini, keselamatan ini diberikan dengan cuma-cuma. Kita perlu menjaganya, kita perlu melihatnya, kita perlu beriman kepadanya. Oh, dengan mata yang tertuju hanya kepada Kristus. Dia sebagai perintis iman, dia juga pemula iman itu, dan akan membawa iman kita itu ke dalam kesempurnaan, dan dia akan menyempurnakannya, supaya kita percaya bahwa di dalam Kristus kita memiliki hidup yang kekal, tidak lagi hidup di dalam dosa yang berakibatkan maut dan kematian. Puji Tuhan, sebab itu kita harus menyembah Allah atas kasih karunia-Nya bagi kita, sehingga kita diselamatkan dan dihidupkan dari kematian melalui pengorbanan Tuhan Yesus yang mencurahkan darah-Nya yang mustika bagi kita, bagi diri saya, bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Puji Tuhan, sehingga kita tidak lagi menjadi musuh Allah, sehingga kita telah didamaikan dengan Allah melalui salib Kristus. Puji Tuhan, Tuhan memberkati firman-Nya. Haleluya. Amin.